Perlu diketahui bahwa para utusan Allah sebenarnya tak hanya berasal dari golongan manusia, melainkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ada sosok nabi yang diangkat dari kalangan jin. Ulama beranggapan bahwa nabi dari kalangan jin itu ada, lantaran menyandarkan pendapatnya pada salah satu riwayat yang menyebutkan jika jin dapat memasuki surga karena beriman kepada Allah. Bagi sahabat risalah yang beriman, nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Selain manusia, ternyata nabi juga ada yang berasal dari bangsa jin. Seperti halnya manusia, jin merupakan makhluk mukallaf atau ciptaan Allah yang diamanahkan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, jin tidak bisa disamaratakan dengan iblis maupun setan, sebab dalam ajaran Islam, jin terbagi ke dalam dua golongan. Dua golongan tersebut yakni golongan kafir yang menentang perintah Allah dan ada golongan muslim yang patuh kepada Allah serta tak pernah mengganggu manusia. Menariknya, makhluk yang tercipta dari api itu ternyata memiliki nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Allah memberikan peringatan kepada makhluknya baik manusia dan jin untuk selalu beribadah kepada Allah. Para ulama sepakat jika jin merupakan makhluk yang terbebani syariat ibadah. Karena itu, jin yang termasuk ke dalam golongan kafir akan masuk neraka, sedangkan golongan beriman di antara mereka akan menempati surga. Allah mengutus para nabi dan rasulnya agar menjadi pengingat bagi umat manusia. Ada beberapa fungsi nabi dan rasul menurut Al-Quran yang harus diketahui. Allah mengutus nabi serta rasulnya untuk menjadi saksi atas hidup orang-orang beriman dan amalan yang mereka lakukan. Selain itu, utusan-utusan Allah juga menjadi saksi atas keingkaran orang-orang yang menentang ajaran Allah. Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 15, yang jika diartikan berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad kepada kalian, yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Firaun." Seluruh nabi dan Rasul bertugas untuk membawa risalah, memberitakan kabar baik kepada manusia terkait wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Namun, ketika risalah yang disampaikan oleh para utusan Allah mendapat penentangan, maka Allah menurunkan mujizatnya sebagai tanda bahwa yang dibawa atau disampaikan nabi dan rasul berasal dari Allah. Tujuan diutusnya manusia terbaik di antara manusia lainnya, yaitu mengajak bertaubat dari segala dosa serta membimbing dan membantu umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Fungsi dari diutusnya nabi dan rasul adalah membacakan ayat-ayat suci yang telah diwahyukan Allah. Seperti halnya Nabi Musa membacakan kitab Taurat kepada Bani Israel, Nabi Daud membacakan kitab Zabur kepada kaumnya. Begitupun yang dilakukan oleh Nabi Isa dan Rasulullah. Fungsi dan tugas para utusan Allah tak terlepas dari fitrah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Pada dasarnya tak semua manusia mampu mempertahankan dan mengikuti fitrah agama, sebab ketika lahir ke dunia manusia akan bertemu perkara duniawi yang dapat membuatnya lalai dengan janjinya kepada Allah. Akan tetapi, yang jarang diketahui oleh kaum muslimin adalah para utusan Allah sebenarnya tak hanya berasal dari golongan manusia, melainkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ada sosok nabi yang diangkat dari kalangan jin. Ulama beranggapan bahwa nabi dari kalangan jin itu ada, lantaran menyandarkan pendapatnya pada salah satu riwayat yang menyebutkan jika jin dapat memasuki surga karena beriman kepada Allah. Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan bahwa tidak diutus sama sekali di tengah-tengah jin seorang nabi dari kalangan manusia hingga datangi Rasulullah. Sayangnya beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir tidak membeberkan pendapat tersebut. Mereka menganggap bahwa dalam ajaran Islam nabi dan Rasul hanya berasal dari golongan manusia dan utusan jin yang disebut dalam surah Al-An'am hanya sebatas pemberi peringatan.